sosial media sebagai sarana untuk menyalurkan semua kreativitas siswa. Misalnya dengan kegiatan Cimahi Literasi ini. Saya akan menggunakan Instagram sebagai sarana untuk menyalurkan kegiatan literasi ini, yaitu siswa membaca, lalu memposting semua yang dia baca dan juga saat dia sedang membaca, serta menyantumkan apa yang dia baca di situ dan akan kami posting kembali di Instagram OSIS kami. Dari saya, wassalamualaikum. Jadi kalau udah terbuka sekarang nggak? Sekarang ini buat apa? Nanti dari sini kami dapat ya. Sudah selesai, Siti? Sudah, Bu. Iya, sudah. Di ini live streaming ya. Jadi penampilan kamu banyak dilihat oleh keluarga 6 dan juga mungkin oleh sekolah lain. Berikan jawaban yang terbaik. Selanjutnya sudah siap untuk sesi wawancara dengan Bapak Ibu penguji? Siap? Siap, Bu. Iya, tarik nafas dulu. Kelas 8 apa kamu, Nak? Kelas 8 apa? Kelas 8 apa? Kelas 8I. 8I. Ada ibunya di sini. Ya. Semangat ya. Tarik nafas. Siapkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu penguji. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Siti Nuraini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Siti. Waalaikumsalam, Bu. Iya, santai aja ya. Terkadang kalau kita gugup, kitanya tegang, apa yang ada di pikiran, jadi semuanya hilang. Jadi kalau kamu rileks, benar kamu bisa menjawab semua yang kita tanyakan dengan baik. Oke. Pertama yang Ibu ucapkan, bagus sekali tadi visi dan misi yang sudah Siti buat, ya. Bagus. Untuk seumuran anak SMP kamu sudah bisa membuat visi misi yang cukup bagus. Cuman yang poin 2 dan ketiga bisa tolong dibacain lagi nggak? Misi saya, Bu. Misi yang kedua, yang ketiga. Misi yang kedua, mengembangkan kreativitas dan rasa kepercayaan diri siswa SMP Negeri 6 Cimahi. Dan misi yang ketiga, meningkatkan serta mempertahankan kedisiplinan siswa SMP Negeri 6 Cimahi. Misi itu kan biasanya diwujudkan dalam suatu program ya atau kegiatan. Nah, untuk misi yang kedua, tadi kira-kira apa program yang akan Siti buat nanti? Saya akan membuat program podcast, Bu. Untuk meningkatkan kreativitas siswa. Podcast siapa yang akan diundang? Siswa? Jadi kita akan meminta cerita-cerita ataupun saran dari siswa untuk tema dari podcast tersebut, cerita apa yang akan diceritakan di podcast tersebut. Jadi bukan hanya dari OSIS ataupun anggota OSIS-nya, tapi juga kami akan mengambil cerita-cerita ataupun saran-saran dari siswa-siswa. Bagus. Kalau untuk misi yang ketiga, kita kira-kira nanti akan diwujudkan dalam program seperti apa? Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, saya akan membuat poster yang dapat membuat kedisiplinan siswa itu menjadi ada di dalam dirinya. Misalnya, poster itu akan diposting setiap harinya di Instagram SMP Negeri 6 Cimahi ataupun lewat media-media sosial lainnya. Oke. Ya. Satu lagi ya.
dipertanyakan. Coba sebutkan tiga alasan. Tiga alasan mengapa kamu layak untuk menjadi calon ketua OSIS. Calon ketua OSIS maksudnya. Tiga alasan. Alasan saya yang pertama, saya ingin menyelesaikan semua masalah yang saya jalani di saat belajar di rumah ini. Seperti misalnya, saya kurang beraktivitas, kurang berkreasi, dan saat saya menjadi ketua OSIS, insya Allah saya bisa membuat program-program yang akan membangun kembali kreativitas dan juga semangat kita dalam belajar. Untuk yang keduanya, saya ingin melatih diri saya menjadi seorang pemimpin yang baik dan juga percaya diri akan semua program saya yang akan saya kerjakan. Yang ketiga, saya ingin meyakinkan semua orang bahwa pemimpin itu tidak harus laki-laki. Stigma masyarakat, saya ingin mematahkan stigma masyarakat bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Karena menurut saya, wanita juga bisa menjadi pemimpin yang hebat. Hebat. Terima kasih atas jawabannya. Cukup baik jawabnya ya, Siti ya. Semangat, itu aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti, lancar dan senyum nih. Berarti sudah makan siang ini. Ya, siap untuk pertanyaan berikutnya Siti. Siap. Pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Iim Karmila. Kepada Ibu Iim Karmila, kami persilakan. Hai, siapa ini Siti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Siti ya? Alhamdulillah Bu. Kayaknya tidak gempur ya kalau Siti mah ya. Kalau melihat tidak gempur kayaknya sudah siap mau jadi pemimpin ya. Oke. Tadi Ibu sudah banyak mendengar apa yang dipaparkan oleh Siti tentang visi dan misi, terus ada pertanyaan dari Ibu Siti Nuraini, itu sudah cukup terjawab dengan baik. Di sini adalah salah satu, kalau tidak Ibu salah dengar, tadi ada salah satu misi yang ada sangkut pautnya dengan literasi ya. Coba ini dulu dibacakan lagi yang literasi, yang ada hubungan literasi. Menanamkan budidaya literasi pada siswa-siswi SMP Negeri 6 Cimahi. Hebat sekali ya. Itu pada intinya kalimatnya sangat sederhana ya, meningkatkan untuk literasi, padahal selama ini mungkin untuk melaksanakannya itu sangat susah sekali untuk direalisasikan. Dan sebetulnya dalam pendidikan itu kalau kita ingin bertambah ilmu, justru memang betul misi itu harus bisa terlaksana. Nah sekarang kalau misalkan nanti kita sudah, mudah-mudahan kita berdoa ya, pandemi cepat berlalu dan kita bukan BJJ lagi. Nah program apa, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mengajak teman-teman kalian supaya bahwa teman-teman kita ini senang atau terpanggil untuk lebih meningkatkan lagi dengan literasi itu? Coba apa saja program? Program yang saya akan buat untuk meningkatkan budidaya literasi saat kita sudah sekolah secara normal kembali,
Mungkin yang pasti saya akan membuat poster-poster untuk membujuk semua siswa untuk membudidayakan literasi. Dan juga tentunya di situ saya akan menertibkan waktu di mana kita akan menjadi senaci literasi itu. Misalnya, acara itu akan diadakan setiap hari Rabu. Di sana saya akan memberi waktu misalnya 15 menit untuk siswa membaca buku. Setelah itu, siswa boleh untuk menuliskan semua isi yang mereka baca dan akan ditempelkan di mading sekolah. Agar semua siswa tahu kalau misalnya dia sudah membaca itu dan bisa menjadi informasi juga, manfaat juga untuk siswa lainnya. Oke, mudah-mudahan bisa terwujud itu ya. Ibu sangat berharap sekali dengan program kamu ini ya. Kalau misalnya nanti kamu terpilih itu harus terwujud. Ya, artinya bukan hanya bisa menyampaikan dalam wawancara program ini saja ya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa terpilih. Terus kalau misalnya tadi ada salah satu, kalau saya ingin menjadi pemimpin yang baik. Nah, itu kan sangat luas sekali ya. Salah satunya apa? Pemimpin yang baik itu contohnya seperti apa? Salah satunya menjadi pemimpin yang baik itu saya harus menjadi seorang diri dulu yang baik dan menjadi contoh untuk siswa lainnya. Itu aja. Mudah-mudahan terwujud ya. Oke, mungkin cukup dari Ibu. Sukses dan semangat. Ibu mendukung kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti, tahu barusan Ibu berpapasan dengan Bu Im, apa yang dibicarakan oleh Bu Im? Anakku. Tentang literasi. Ya, masih siap Siti. Jaringannya masih bagus nih? Iya. Siap. Untuk berikutnya, kami persilakan kepada Ibu Hevi. Siapkan jawaban yang terbaik Siti. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam Bu. Ya, Ibu senang sekali mendengar tadi banyak visi misi yang disampaikan, bagus-bagus ya. Dan salah satunya yang Ibu garis bawahi ada yang kedua, yaitu mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa ya, begitu ya. Nah, berkaitan dengan misi yang disampaikan itu, potensi kreativitas apa yang Siti lihat pada siswa-siswa SMP 6 khususnya yang akan menjadi unggulan dalam program Siti berkaitan dengan itu? Potensi apa yang Siti lihat? Kalau yang saya lihat dari siswa-siswi SMP Negeri 6, begitupun teman-teman di sekitar saya, SMP Negeri 6 Cimahi, siswa-siswanya memiliki potensi, mungkin bisa dibakat dalam membuat cerita, ataupun membuat gambar-gambar dan poster-poster yang menarik, dan juga yang pastinya dengan ada aplikasi seperti TikTok ataupun IG ini, mereka sering mempostingkan bahwa kegiatan mereka mungkin bisa dance atau menari yang mereka sering lakukan saat pandemi ini. Dan di situ saya akan mengembangkannya dengan mengadakan lomba-lomba seperti lomba membuat tarian TikTok yang juga bermanfaat bagi siswa. Baik, jadi kreativitas itu ya, potensi itu yang Siti lihat sehingga Siti memunculkan misi mengembangkan kreativitas tadi ya. Berkenaan dengan kepercayaan dirinya gitu ya. Menurut Siti apa hubungannya antara tadi kreativitas, pengembangan kreativitas dengan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa? Menurut saya hubungan itu sangat erat Bu antara kreativitas dan juga percaya diri. Karena saat kita percaya diri, kita akan mampu ataupun berani untuk menunjukkan kreativitas kita kepada seluruh siswa yang lainnya. Seperti itu, Bu. Ya, sebagian mungkin sebagian kecil gitu ya dari
siswa yang masih belum memiliki kepercayaan diri. Bagaimana Siti bisa membantu mereka untuk menumbuhkan kreativitasnya agar mereka percaya diri? Di situ mungkin banyak siswa-siswa juga yang memiliki percayaan diri yang tinggi dan juga kreativitas yang tinggi. Dengan siswa-siswa yang percaya diri itu memberikan sebuah kreativitasnya dan menunjukkan kepada siswa lainnya, di sana bisa menumbuhkan kesadaran diri pada siswa lainnya juga bahwa kepercayaan diri juga harus kita kembangkan karena siswa lain juga sudah bisa percaya diri dan juga memiliki kreativitas yang tinggi. Ya, baik. Apakah rasa percaya diri itu juga sudah Siti miliki? Bagaimana penilaian Siti terhadap diri sendiri, terhadap kepercayaan diri Siti sendiri? Menurut saya sudah, Bu, karena saya sudah memberanikan diri untuk menjadi anggota OSIS, yang pasti saya percaya diri untuk menjadi ketua OSIS juga. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Happy. Sangat bagus sekali jawaban dari Siti. Siap jadi ketua OSIS ini? Sudah siap? Selanjutnya pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Nia. Ada Ibu Nia, kami persilakan. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam, Bu. Duh, kangen sama Siti. Ya, Ya, Bu, sama. muka ya. Gimana kabarnya, Nak? Sehat. Kedengaran Ibu? Kedengaran, Bu? Kedengaran, oke. Ibu bangga ya, Siti masuk ke nominasi calon OSIS ya. Dan Ibu lihat visi-visinya luar biasa bagus, programnya sudah jelas. Nah, mungkin Ibu hanya menambahkan saja. Tadi Siti mengungkapkan tentang meningkatkan kedisiplinan. Nah, mungkin modal utama jadi orang sukses itu harus disiplin ya, Nah ya. Nah, Ibu ingin tahu kedisiplinan yang seperti apa yang Siti akan perjuangkan atau yang Siti ketahui. Yang pastinya yang utamanya saya ingin terapkan itu, yaitu kedisiplinan saat kita belajar dan saat kita belajar. Dan juga seperti mengerjakan tugas, kedisiplinan menjawab guru saat guru bertanya, kedisiplinan saat upacara sekolah walaupun masih online seperti ini, kedisiplinan berpakaian juga harus diterapkan saat upacara itu. Oke, bagus ya. Jadi intinya kedisiplinan itu yang paling utama adalah kedisiplinan waktu ya, ya. Itu harus dipertimbangkan karena berawal dari kedisiplinan waktu dia akan terukur sampai mana dia mentaati aturan yang diterapkan dari sekolah. Jadi mulai kalau PJJ sekarang udah jelas, anak telat mengumpulkan tugas saja sudah tidak mentaati, tidak disiplin tentang waktu, ya. Jadi dari disiplin banyak, disiplin berpakaian itu hanya sebagai tambahan saja. Disiplin beretika, berbicara. Jadi perjuangan sama Siti ya, yaitu yang harus diterapkan di sekolah kita supaya sekolah kita semakin hebat, yang diisi oleh anak yang luar biasa ya disiplinnya. Yang kedua, kiat apa saja seandainya melihat ada teman Siti yang melanggar kedisiplinan, apa yang akan dilakukan oleh Siti? Yang pasti saya akan memberikan sebuah arahan kepada dia bahwa saat kita bersekolah, yang pasti kita harus menaati ke tata tertib dan juga kedisiplinan sekolah. Dan yang pasti sebelum kita memberikan saran ataupun arahan kepada siswa lain, diri kita sendiri pun harus juga memiliki sikap disiplin
agar orang-orang bisa melihat dan menilai diri kita dulu sebelum kita memberikan arahan atau solusi untuk orang lain juga. Iya, bagus ya. Jadi calon ketua OSIS ya, apalagi nanti kalau sudah jadi ketua OSIS, sebelum melihat mengoreksi temannya, ya kita harus beri contoh dulu oleh ketuanya ya, harus lebih disiplin lagi. Bagus nak, mudah-mudahan cita-cita Siti tercapai ya, sukses terus. Ya. Amin. Selamat, mudah-mudahan terpilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia, Siti. Terima kasih. Senang sekali kamu menjawab pertanyaan, sudah teruji berarti ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Ya, tadi Ibu mendengar dari visi misi yang Siti sampaikan. Ibu mendengar salah satunya ada visi yang Siti singkat, yaitu mengenai anti. Ya, betul? Ya, Bu. Nah, bisa tolong berikan gambaran kepada Ibu bentuk konkret daripada program yang akan Siti lakukan, ya, yang akan Siti laksanakan pada misi yang anti tersebut. Ya, silakan. Maaf Ibu, tadi suaranya putus-putus Bu. Koneksi. Oh ya. Tadi salah satu dari visi Siti yaitu ada disebutkan mengenai antik ya, disingkat menjadi antik. Ya Bu. Satu visi mohon. Nah, tolong berikan bentuk konkret dari program yang akan Siti lakukan berkenaan dengan visi antik tadi. Ya, bisa dipahami? Silakan dijawab. Bisa Bu. Iya. Program yang akan saya adakan untuk mencapai visi saya yaitu ANTI, yaitu menjadikan OSIS SMP Negeri 6 Cimahi sebagai inspirasi bagi siswa. Jadi, OSIS juga harus memiliki sebuah kreativitas dan kepercayaan diri agar dapat menginspirasi siswa-siswa. Misalnya, melalui program podcast tadi. OSIS juga bisa, dari program tersebut, OSIS bisa menjadikan program tersebut bisa menjadikan ladang atau tempat bagi OSIS untuk menyalurkan semua kreativitas dan kepercayaan dirinya agar siswa-siswa juga bisa terinspirasi dari OSIS karena kepercayaan diri dan juga kreativitas yang OSIS miliki. Bentuknya apa? Bentuk nyatanya nanti. Bentuk nyatanya? Ya. Bentuk nyatanya itu Bu, program podcast tadi. Podcast saja. Tidak ada yang lain, cuma podcast saja satu. Podcast dan mungkin yang pasti saya akan terus membuat poster-poster Bu. Poster. Ya sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti yang masih semangat dan masih lancar dalam menjawab. Selanjutnya Pak Alif.
Saya kira dulu mau nanya ke saya ada apa kira? Tadi sini aja. Di sini. Siti, Sekarang Pak Alif yang akan mewawancarai Siti ya. Nama Siti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama kali ya kita bisa bertemu langsung. Perkenalkan saya Alif Binata sebagai keseluruhan, yang mana tugas pertama saya adalah mengawal kegiatan yang ada di seminar, kegiatan siswa termasuk dalamnya adalah OSIS. Ini namanya Siti ya? Iya, Pak. Ya, Siti kelas 8 apa? Kelas 8I, Pak. 8I. Hobinya apa Siti? Hobi saya memasak, nyanyi, Iya. dan lain-lain, Pak. Masih banyak lagi. Dengan ada hobi gitu kan, kelihatan motivasi kerjanya akan ketahuan. Ya. Baik, langsung aja saya tanyakan ya. Seandainya nih, Siti dipercaya oleh teman-teman dan seluruh warga Senenam sebagai ketua OSIS, kira-kira apa yang jadikan program utama untuk mengangkat ITK Senenam? Yang pertama kali saya akan lakukan, yang pastinya saya akan membangun SMP Negeri 6 Cimahi menjadi SMP yang lebih kreatif dan juga SMP Negeri 6 Cimahi yang memiliki budaya literasi yang tinggi. Dan juga menjaga kepercayaan seluruh anggota SMP Negeri 6 Cimahi. Jadi prinsipnya adalah dengan cara membudayakan atau membimbingkan ya literasi ya, supaya punya wawasan yang luas ya. Baik, itu suatu program unggul yang bagus karena saat sekarang kita harus banyak punya wawasan yang luas, di mana di masa pembelajaran sekarang sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena pembelajaran mengedepankan adalah dengan teknologi. Nah, sekarang selain mengembangkan literasi, kira-kira metode apa yang bisa Siti lakukan di saat andaikan ini pembelajaran sistem daring ini mungkin masih berlanjut tidak hanya semester ini, tapi mungkin tahun depan. Kira-kira untuk meluncurkan program yang Siti lakukan, yang sifatnya pertama efektif dan juga tidak memberikan kesan apa yang bisa dikasih modern terutama. Kira-kira seperti apa bentuknya? Kurang jelas, Pak. Baik, saya ulangi lagi. Di zaman sekarang pembelajaran dominan dengan daring ya. Sementara ketua OSIS kan banyak komunikasi dengan seluruh peserta siswa SMK. Nah, di saat Anda mencapai suatu program, kira-kira metode seperti apa yang pas, yang tepat untuk menyampaikan kepada rekan-rekannya supaya program itu berjalan dengan baik. Ketika saya akan membuat program dan itu sudah saya bicarakan matang-matang dengan seluruh anggota dan juga para guru, saya akan menyampaikan informasi tersebut melewati media sosial. Bisa jadi melewati YouTube, WA, ataupun Instagram. Dengan membuat live streaming ataupun sebuah
poster yang akan menunjukkan program tersebut. Seperti itu, Pak. Baik. Ya. Pernah nggak Siti membuat agenda kegiatan, mungkin kelas pribadi yang sifatnya di expose melalui media YouTube seperti itu? Iya, Pak. Pernah menyampaikan program atau mungkin seperti karya Siti sendiri yang di-share melalui media seperti YouTube gitu? Pernah? Pernah, Pak. Tentunya apa itu? Masak? Atau kegiatan apa? Contohnya kegiatan dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya yang OSIS angkatan sebelum melakukan, saat daring ini misalnya menyebarkan poster-poster melewati media sosial, WA, IG, dan juga ya melewati media sosial tersebut, itu menurut saya cukup efektif untuk memberitahukan seluruh Ya, baik. Berarti sudah tidak praktek ya, artinya Anda bisa menyampaikan informasi menggunakan media sosial. Nah, ini saya minta masukan nih. Karena kalau Bapak mungkin pendekatannya beda dengan siswa. Kalau siswa kan mungkin sudah sangat familiar ya dengan menggunakan media sosial. Untuk saat ini, karena siswa berada di rumah, sementara tetap karakter sebagai pelajar itu harus tetap ada. Bagaimana supaya kita mengajak teman kita punya pribadi karakter yang terpelajar di saat mereka berada di rumah masing-masing. Saya akan membuat program seperti yang saya bilang tadi, yaitu podcast. Di sana saya bisa membuat siswa-siswa SMP Negeri 6 Cimahi menjadi lebih aktif dan juga lebih percaya diri walaupun hanya di rumah saja. Melalui podcast tersebut, saya bisa memberikan informasi kepada seluruh siswa agar kita tetap semangat untuk di rumah, walaupun belajar di rumah saja. Ya, baik. Ya. Sekarang terakhir nih, pendekatan yang harus dilakukan apa di saat rekan kita sudah tidak punya, tidak berkarakter sebagai pelajar, di mana di rumah mereka cenderung mengedepankan kebebasan tapi tanpa memenuhi karakter pelajar atau kriteria sebagai pelajar. Gimana pendekatan yang kamu lakukan? Akan membuat poster-poster yang untuk memotivasi siswa-siswa untuk menjadi lebih baik dan juga membangun karakternya dengan baik melewati melihat poster-poster tersebut. Baik, terima kasih. Sudah 5 pertanyaan yang saya sampaikan. Saya bisa membaca bagaimana cara pandang Siti terhadap kegiatan koordinasi siswa. Seandainya nanti Siti terpilih jadi ketua, kami doakan Siti jadi yang terbaik, bisa membawa nama baik kesenangan, dan siswanya punya jiwa yang karakter positif, ya, hati ibadah, dan bisa menurut atau misalkan mengikuti apa yang Siti pimpin. Terima kasih. Ya, selamat kedua karena perjalanan kita masih jauh sampai pada pemilihan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada. Berikutnya lagi. Berapa lagi? Terima kasih, Siti. Selanjutnya ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Susi, Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Cimahi. Ibu Susi tergabung dari rumah karena sedang beristirahat. Mangga, silakan Ibu Susi. Ya, terima kasih.
pada semuanya. Gimana, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat ya Bu ya? Ini mohon maaf, Ibu telat masuk ya. Dari tadi mungkin sinyalnya yang kurang bagus. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat bahwa kalian sekarang di proses pemilihan OSIS. Walaupun belum terpilih, belum pasti siapa-siapanya, tapi kalian lima-limanya, ada 5 calon ya, sudah merupakan perwakilan siswa-siswi terbaik dari SMP 6. Kalian patut berbangga bahwa kalian mempunyai pengalaman yang berharga dalam satu bagian dari kehidupan kalian, ya. Nah, berkaitan dengan pemilihan ketua OSIS, menjadi pemimpin itu tidak mudah ya. Jadi tidak hanya sekedar ingin saja, tetapi harus ada kemampuan juga. Jadi artinya dengan mampu mengelola, mampu memimpin, mampu menjadi suri teladan. Nah, hal itu bisa tertuang dari visi, ya, visi, misi, dan program. Barangkali maaf Ibu tidak mengikuti dari awal. Seandainya kalau kita menjadi ketua OSIS dalam kondisi kita sudah pembelajaran berjalan dengan lancar gitu ya, sudah, maksudnya sudah ada tatap muka untuk menciptakan kebersamaan di antara kalian, ya, satu tim sebagai pengurus OSIS semua. Pengurus OSIS kan ada wakil, ada bendahara, ada sekbid. Nah, untuk membangun etos kerja, membangun kebersamaan, apa yang akan kalian lakukan? Mangga dari siapa saja dulu, tidak apa-apa. Mangga, siapa yang mau duluan bicara? Izin menjawab, Bu. Iya, mangga, silakan. Kegiatan yang akan dilakukan oleh... Mohon maaf, Nak, perkenalkan diri dulu ya, siapanya namanya? Halo? Memberikan... Ya. Perkenalkan diri dulu. Kerja yang mungkin akan kami bicarakan secara bersama-sama. Ya. Itu, Bu. Ya. Siapa namanya? Siti, Ibu. Siti. Ya. Tadi maksudnya mau bagaimana? Yang program realnya. Program realnya. Mungkin kita akan melakukan perkumpulan kalau dulu setiap hari Jumat, Ibu, agar kita bisa tahu apa aja kekurangan ataupun kelebihan yang telah kita lakukan dalam program kerja yang sudah kita laksanakan hari-hari, setiap hari itu. Dan juga akan merundingkan apa saja yang akan kita lakukan ke depannya, di program kerja apa saja yang akan kita lakukan, yang akan kita buat untuk memajukan SMP Negeri 6 Cimahi. Ya, bagus ya. Jadi intinya koordinasi, ya, komunikasi, ya, komunikasi dan konsolidasi, gitu ya. Jadi maksudnya ketika kita mempunyai program kerja itu harus dikoordinasikan dengan sekbid ya, dengan wakil, dengan bendahara, dengan sekretaris, dengan para staf yang lain. Terus berkomunikasi
Ada apa-apa kemajuannya juga dikomunikasikan dengan teman-teman. Berkonsolidasi itu juga kalau misalkan ada kaitan dengan sekbid yang lain juga harus ada harus nyambung gitu ya. Ya, terima kasih Siti jawabannya. Bagaimana jawaban yang lain? Ya Rahma. Maaf Bu, ini jadi kita satu-satu Bu, yang calon lainnya menunggu di waiting room. Hari ini, saat ini Siti yang sedang diwawancarai. Oh iya. Ya, itu yang Rahma, Adila, Galang itu OSIS yang tahun kemarin. Oh iya. Jadi hanya Siti aja. Ya, nanti Oh yang iya. lain. Jadi itu aja ya. Jadi berarti pertama koordinasi, ya jadi komunikasi sama konsolidasi ya. Jadi sama ke Siti aja Bu itu ya, Bu Eni. Iya betul, betul. Jadi, nah itu untuk pelaksanaannya. Nah visi Siti apa untuk menjadi ketua OSIS itu? Tadi sudah disampaikan Bu, maaf Bu. Tadi Oh iya. Sebelum sesi wawancara, jadi sudah menyampaikan visi dan misi. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin dikirimkan WA aja ke Ibu. Oh iya, oh gitu. Iya, jadi berlanjut saya sama hal yang lainnya Bu Eni ya, pertanyaan yang lain. Ya. Iya. Nah, begini Siti, ketika melaksanakan kegiatan, ternyata kan dibentuk kepanitiaan nih, ada kegiatan itu ya. Nah, ketika kegiatan itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, apa yang akan Siti lakukan? Yang pasti, setelah mengadakan kegiatan tersebut, saya akan melakukan evaluasi. Maupun kegiatan tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak, saya akan melakukan evaluasi setelah melakukan kegiatan tersebut, agar kita tahu apa kekurangan dan juga kelebihan dari kegiatan tersebut. Seperti itu, Bu. Jadi kalau di kegiatan itu tetap berjalan aja gitu. Iya, Bu. Walaupun misalkan kepanitiaan yang ditunjuk oleh Siti dibentukkan tidak selalu harus ketua OSIS nih yang melaksanakan kegiatan. Misalkan ketua OSISnya membentuk kepengurusan kepanitiaan yang baru. Ternyata kepanitiaannya itu tidak jalan gitu maksud Ibu. Jadi kan apa itu dihandle sama Siti sebagai ketua atau bagaimana? Diambil alih gitu sama Siti. Yang pastinya saya akan mempertimbangkan semuanya, dan saya akan mencari tahu gimana jawabannya sih? Apa yang membuat satu kepanitiaan itu tidak berjalan dengan baik. Dan di situ saya akan mencari solusinya bersama dengan anggota lainnya. Iya. Ya, cukup ya. Cukup begitu Bu Eni? Iya, terima kasih Ibu. Cukup nanti kami undang lagi Ibu untuk mewawancarai bakal calon yang lainnya. Untuk iya. Cukup, ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terima kasih Siti ya. Tetap semangat. Ya. Sudah lancar dengan menjawab pertanyaannya, itu sudah poin terpenting buat Siti. Terima kasih Siti. Selanjutnya ada bakal calon yang lain. Silahkan Siti. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya ada Nida. Nida sudah bergabung nah. Ya. Sudah Bu. Iya. Nida sudah siap nak? Nida Islam. Siap Bu. Siap ya? Ayo silakan Nida. Kemukakan visi misi dan nanti ada sesi wawancara dengan Bapak Ibu penguji. Silakan Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Islami dari kelas 8F. Saya sebagai calon ketua OSIS. Saya akan menyampaikan visi misi saya. Saya memiliki visi yang pertama menjadikan OSIS SMP 6 Cimahi sebagai suatu organisasi yang cermat, cekatan, empati, religius, mandiri, amanah, dan terampil.
serta menjadikan siswa-siswi SMP 6 Cimahi yang berpengetahuan, juga berwawasan global, dan berkarakter. Untuk misinya, yang pertama, menjalankan proker dengan maksimal mungkin tanpa meninggalkan aspek ketuhanan. Yang kedua, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat siswa melalui program yang dilaksanakan. Yang keempat, mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana kreativitas siswa berbasis online. Yang kelima, meningkatkan minat baca siswa dengan adanya kegiatan literasi. Sudah siap Nida untuk sesi wawancara? Siap, Bu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tarik nafas. Sudah makan? Senyum dulu. Nah, seperti itu yang Ibu kenal Nida yang ceria. Ya. Untuk penanya pertama, mana kepada Ibu Siti Nuraini? Ya, dari saya dulu, Bu. Oh, Ibu Siti Nuraini. Oh iya, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nida. Waalaikumsalam, Ibu. Santai aja ya. Santai Ya. aja. Kita sedikit ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah ya, Nida masuk ke dalam salah satu calon ketua OSIS kali ini. Nah, sebagai calon ketua OSIS itu harus memiliki jiwa seorang pemimpin. Ya. Nah, coba menurut Nida apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin? Tentunya jiwa kepemimpinan, lalu menjadikan diri sebagai contoh bagi siswa yang lainnya, Bu. Jiwa kepemimpinan itu seperti apa? Itu terlalu luas, lebih di spesifikkan lagi. Jiwa kepemimpinan itu apa saja? Misalnya dapat mengatur acara, misalnya menghandle acara. Lalu dapat mengatur koordinasi dengan anggota OSIS lainnya. Ada lagi? Cukup, Bu. Cukup. Nah, sebagai seorang calon pemimpin, coba kemampuan apa saja yang sudah dimiliki oleh Nisa? Nida. Ya, Nida Isra. Ya, Nida. Coba kemampuan apa yang sudah dimiliki oleh Nida sehingga saya layak loh menjadi seorang pemimpin. Saya layak loh menjadi seorang ketua OSIS karena saya memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu saya apa aja, coba sebutkan 3 aja. Saya dapat menghandle acara, mengatur kepanitiaan, lalu saya bisa insya Allah menjalankan proker dengan baik-baiknya. Lalu yang ketiga, saya dapat menjadikan siswa SNMI berjiwa intelektual di era digital. Nah, tadi yang jiwa bisa apa? Intelektual di era digital, Bu. Bisa membawa, menjadikan, gimana? Bisa membawa siswa SMPN Cimahi menjadi siswa yang berjiwa intelektual di era digital. Intelektual di era digital, keren sekali. Ya, nah, terus hubungan dengan yang tadi kamu sebutkan, bisa membawa siswa SMPN Cimahi memiliki jiwa intelektual di era digital. Nah, coba program apa yang kamu buat agar hal itu bisa terwujud? Programnya yaitu yang pertama, saya akan
membuat program Sabu Saku 1 bulan 1 buku. Jadi itu kayak program membaca. Program membaca. Ya. Hubungannya membaca dengan yang tadi apa? Terus Bu ada video pembelajaran. Ada video pembelajaran inspirasi seperti video edukasi. Yang membuat video pembelajaran. Nah, Video tentang materi pelajaran gitu kamu yang buat. ya seperti edukasi, tata krama dan lain-lain. Iya. Oke. Coba. Jadi intinya dari semua visi misi yang tadi kamu buat ya, program unggulannya apa coba? Jagonya lah, jago. Program jagoannya apa coba? Program itu sih yang literasi. Literasi. Dengan literasi itu mendukung visi yang tadi kamu sebutkan. Ya, mendukung Kaitannya. berpengetahuan dan berwawasan global. Kalau hubungan dengan yang cermat tadi apa? Yang video Program literasi itu bagaimana mendukung visi yang kamu sebutkan, yaitu yang tadi membawa OSIS SMP 6 Cimahi menjadi yang singkatan tadi yang cermat ya. ya, Dari literasi itu, program literasi itu bagaimana mendukung program itu yang cermat tadi? Keterkaitannya. Siswa berkreasi melalui video, lalu bisa diupload di sosial media seperti platform IG, status WA, dan lain-lain. Apa hubungan dengan yang cermat? Cermat tadi itu apa saja? Maaf Bu, bisa diulangi? Yang cermat tadi apa aja coba sebutkan? Kata religius, mandiri, amanah, dan terampil. Terima kasih, itu saja dari Ibu ya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu Siti Nurani. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Alif. Mana ada Pak Alif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, ini dengan siapa ini? Nida Islami dari kelas 8F. Nida ya, Nida Islami. Wah, namanya bagus. Nida Islami. Ya. Ini di SMP 6 itu ada 900 siswa yang aktif, lebih 900 siswa yang aktif. Salah satunya adalah yang bernama Nida yang di depan saya ini. Kami harap siswa yang ada di sini ya siswa yang baik dan Anda termasuk yang terbaik. Ya. Tidak. Iya Pak. Karena sudah terseleksi mengenai calon ketua OSIS, tentu saja kan kamu bisa jadikan yang terbaik karena selain wawasannya juga kemampuan kamu memanage teman-temannya seandainya nanti kamu terpilih. Kira-kira program apa yang bisa menjadikan kebanggaan SMP 6 yang ingin kamu lakukan kalau kamu terpilih sebagai ketua OSIS? Program utama saya yaitu literasi Pak. Literasi. Membaca. Iya. Jadi siswa akan membaca satu bulan 1 buku minimal itu Pak. Bulan 1 buku ya. Oke. Apa alasannya kamu suka mengutamakan mengunggulkan program literasi? Karena dengan adanya literasi, siswa dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas dan berwawasan global. Ya.
Kalau menurut pandangan kamu, literasi itu sumbernya apa aja? Maaf, bisa diulangi? Literasi yang dijadikan sumber literasi itu kiranya sumbernya dari mana aja? Karena sekarang daring, itu bisa melalui PDF online, misalnya buku-buku, lalu buku-buku seperti ensiklopedia, lalu novel, misalnya kita dapat mengambil makna dari sebuah buku tersebut, lalu dirangkum dalam satu teks, dan bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan siswa. Baik, jadi bisa melihat media sosial dijadikan sumber belajar ya, sehingga membuka wawasan. Ya, baik. Nah, kita tahu bahwa sekarang pembelajaran kita cenderung kepada daring ya. Artinya bahwa media sosial menjadikan alat utama untuk kita menyampaikan kegiatan maupun pembelajaran. Nah, kira-kira metode apa yang kamu lakukan pada saat kamu ingin meluncurkan suatu program untuk disampaikan kepada teman-temannya? Saya akan membuat poster acara, lalu atau video konten untuk disebarkan di media sosial, misalnya Instagram, WhatsApp, dan grup sekolah, melalui guru-guru juga, berkoordinasi dengan guru-guru. Baik, jadi sekarang media yang paling tepat adalah media online ya, di mana program bisa ditunjukkan melalui media itu. Nah, satu hal yang perlu menjadikan catatan, mengajak orang lain untuk berlaku sama seperti yang kita inginkan itu tidak gampang. Karena setiap pelajar tentu saja punya karakter khusus supaya anak itu pantas sebagai pelajar, tentunya dengan dedikasi yang baik, akal yang baik, dan sebagainya. Nah, kira-kira nih, cara yang kamu tempuh apabila kita menghadapi situasi di mana siswa SMP 6 banyak yang undisipliner, sehingga mereka berperilaku atau bertingkah atau bersikap tidak sesuai dengan kategori pelajar. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Saya akan berkoordinasi dengan guru untuk misalnya menyebarkan video pengalaman inspiratif. Dan juga poster-poster motivasi untuk memotivasi siswa agar menjadi siswa yang lebih baik. Baik. Jadi program disampaikan melalui media sosial, kalau ada penyimpangan dalam kondisi siswa, rekan-rekan siswa kalian ya bisa diarahkan dengan koordinasi dengan guru. Baik. Nah, yang sekarang lebih kepada peningkatan kompetensi siswa. Tadi literasi sudah bagus, tapi kan tidak setiap siswa itu punya hobi atau gemar membaca ya. Walaupun itu bisa dengan numerik atau apa belajar literasi tulisan, angka dan sebagainya. Tapi bagaimana kegiatan yang lain yang sifatnya membuat siswa lebih kreatif sesuai dengan kekinian begitu. Apa yang kamu gagas untuk itu? Saya akan mengadakan event kreasi video. Di situ siswa bebas membuat video berupa edukasi ataupun pembelajaran. Lalu mereka bisa menguploadnya di sosial media masing-masing dengan tentunya dibuat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin, Pak. Baik. Terima kasih. Berarti ide kreatifnya udah ada ya. Suatu saat bikin program supaya rekan-rekannya buat video yang kreatif. Bagus. Karena memang media untuk mengangkat citra sekolah adalah dengan media sosial yang kreatif betul. Baik, kita tidak lepas dari kompetensi dengan sekolah lain. Ya, di SMP 6 itu ada ulangi. Di Cima itu SMP itu ada sekarang sudah ada 16 negeri. Artinya kita harus bersaing dalam hal yang positif program sekolah. Kira-kira ini bentuk apa yang kamu lakukan supaya kita punya sinergisitas dengan
sekolah lain, terutama untuk meningkatkan organisasi di SMP 6? Mengikuti seminar, Pak. Mengikuti seminar. Ada lagi? Atau event yang menyangkut dengan sekolah lain. Ya, menyangkut dengan sekolah lain. Artinya kita bersama dengan sekolah lain untuk mengadakan kolaborasi dalam peningkatan kualitas organisasi ya? Iya, Pak. Betul. Oke. Ya, terima kasih. Kayaknya Nida cukup bagus dalam wawasan, baik itu literasi, wawasan penelitian program, maupun pengendalian terhadap para siswa. Kami berdoa semoga nanti Nida menang pantas untuk jadi ketua umum di SMP 6 dan terus tingkatkan. Satu lagi punten ini. Oh iya. Tahu bahwa SMP 6 ini adalah mayoritas adalah siswanya Muslim. Maka pendidikan kegiatan keagamaan itu cenderung untuk didorong terus. Adakah kira-kira yang ingin dilakukan untuk hal itu? Bisa diulangi, Pak? SMP 6 mayoritasnya adalah Muslim, tapi juga tidak mengesampingkan non-Muslim. Kalau yang non-Muslim kita pembelajaran khusus, ya Jumat. Sementara yang Muslim kita lebih didukung lagi, diprioritaskan lagi karena supaya menjadikan kekhasan SMP 6. Kira-kira program apa yang akan menjadikan penguatan terhadap mayoritas yang Muslim ini? Ada enggak? Pembiasaan setiap hari Jumat. Pembiasaan. Seperti mengaji Al-Quran, tadarus. Lalu baik, kegiatan keagamaan terutama ya, seperti bulan Ramadan, santunan dan sebagainya tentu saja ya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya yakin sesuai dengan namanya Nida Islami pasti nafas Islamnya akan dominan ya. Kami doakan sukses selalu ya. Dan jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan terus ditaati. Terima kasih, saya ucapkan selamat. Semoga Nida bisa lolos sebagai ketua umum di sana di pemilihan nanti. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nida. Untuk Nida cukup karena tadi pertanyaannya sudah banyak. Kita lanjutkan dengan bakal calon yang lain. Terima kasih Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya Salsa. Salsa, tolong videonya di Salsa sudah ada? Tidak, Bu. Videonya di on. Silakan Salsa. Ada? Tidak ada? Tidak ada videonya? Tidak ada, Bu. Salsa. Oh, salsanya kemana ya? Kalau di saya ada, Bu. Sebentar. Oh iya. Tidak ada. Ya. Salsa, sebelum nanti Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum memberikan sebelum Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum memberikan pertanyaan, silakan kemukakan dulu visi dan misinya. Ya. Baik, Bu. Nama saya Salsa. Visi saya yang pertama menjadikan OSIS Senaci sebagai inspirasi positif untuk siswa lainnya. Yang kedua, mewujudkan siswa yang bertanggung jawab, disiplin, dan beradab, juga memiliki karakter yang peduli terhadap lingkungan sosialnya. Misi saya yang pertama, menjadikan OSIS Senaci yang tegas dan beretika dalam tindakan maupun perkataan. Yang kedua, aktif bersosial dalam online maupun offline. Yang ketiga, mengadakan kegiatan atau program positif, entah itu event atau bazar, di hari-hari tertentu atau perayaan tertentu. Yang keempat, peduli terhadap kedisiplinan dan tanggung jawab pada siswa. Yang kelima, melaksanakan program kerja yang sudah di-planning. Yang keenam, menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan juga OSIS. Terima kasih. Terima kasih Salsa. Itu visi misi yang disampaikan. Makanannya coba
jelaskan apa motivasi Salsa untuk menjadi calon ketua OSIS, kaitannya dengan visi misi itu. Motivasi saya ingin melatih rasa tanggung jawab saya dan rasa kepemimpinan saya dengan cara mengikuti organisasi ini. Dan saya satu lagi motivasinya yaitu kegagalan terbesar adalah saat kita tidak berani untuk mencoba. Gitu. Terus kalau sudah terpilih menjadi ketua OSIS, langkah pertama yang akan Salsa lakukan apa? Maaf Pak, bagaimana? Suaranya putus-putus. Kalau nanti Salsa sudah terpilih menjadi ketua OSIS, Iya Pak. langkah pertama yang akan Salsa lakukan apa? Yang pertama akan saya lakukan, saya akan melakukan planning program kerja, yaitu program kerja utamanya adalah mengajak ekstrakurikuler yang masih aktif untuk membuat kreativitasnya dalam bentuk video atau gambar sebagai promosi, karena yang kemarin-kemarin belum ada tidak ada itu ya perlihatan eskul, jadi ini yang akan saya utamakan. Seperti itu Pak. Kalau misalnya masih terjadi pandemi sampai dengan tahun 2022, ya. Bagaimana? Kalau saya ini akan memanfaatkan teknologi online sebagai kreativitas siswa. Yang lain. Ya, bagaimana Pak? Jadi akan bekerja sendiri gitu. Tidak, yang pastinya Pak bersama anggota-anggota lain, mengkomunikasikannya, diskusi sama anggota-anggota OSIS lainnya, dan juga yang pastinya berkoordinasi juga sama pembina bagaimana program ini terlaksana dengan baik. Nah, cukup. Ini satu orang, Bu Eni? Ini anak yang keempat. Oh, satu-satu. Ya, jadi yang lain di waiting room, tidak perlu mengajar. Oh, gitu. Nanti ini lagi. Ya, sekarang sudah cukup untuk. Udah cukup. Ya, Cukup. diganti sama Bu Revi ya, Bu Revi. Bu Revi dulu. Oke. Nanti ada lagi masih. Oh, jadi opat kali tampil gitu. Iya. Ya. Terima kasih. Salsa, pertanyaan berikutnya dari Ibu Hevi. Mana Bu Hevi? Assalamualaikum Salsa. Waalaikumsalam Bu. Iya, Salsa tadi Bu sudah mendengar beberapa, karena kurang jelas juga ya visi misi dari Salsa. Hanya yang ingin Ibu tanyakan adalah kemampuan apa yang Salsa miliki yang bisa menjadi andalan untuk Salsa menjadi seorang ketua OSIS. Kalau kelebihan saya mungkin yang bisa menjadikan saya ketua OSIS, saya memiliki rasa kepemimpinan dan percaya diri yang tinggi. Seperti itu, Bu. Jadi kepemimpinan itu rasa ya? Kepemimpinan itu biasanya dari diri sendiri, Bu, datangnya, Bu. Ya. Bagaimana itu? Jadi kepercayaan diri. Ya. Ya, itu. Kemampuan lain yang bisa diteladani oleh teman-teman Salsa menurut Salsa apa? Dari cara kedisiplinan, tepat waktu, terus tanggung jawab juga, cara kita mengkomunikasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Baik, jadi Salsa merasa memiliki kemampuan atau kelebihan itu ya dalam diri Salsa. Maka berarti itu Salsa sudah berhasil mengenal diri sendiri? Lumayan.
Oke, lumayan ya. Baik, permasalahan-permasalahan apa yang Salsa cermati dari siswa SMP 6 yang terjadi di sekolah? Permasalahan siswa yang selalu ada di SMP 6 Ya, itu yang berhubungan dengan tadi yang Salsa masukkan ke dalam visi misi Salsa, ada nggak gitu? Iya. Dari permasalahan. Permasalahan yang biasanya terlihat itu siswa SMP 6 mungkin masih kurang bisa menjaga fasilitas sekolah ya Bu, seperti kamar mandi, terus menjaga tanaman itu masih sangat kurang sekali karena masih ada siswa-siswa yang iseng buang sampah di pot, terus mencabut tanaman dengan iseng, terus juga masih ada sampah berserakan, seperti itu Bu, kalau yang dalam termasuk visi misi saya. Jadi apa untuk membantu mengatasi permasalahan itu, apa yang menjadi program Salsa? Di mana kita setiap OSIS-nya harus peduli terhadap tanggung jawab siswa dan kedisiplinan siswa, seperti kebersihan, menjaga fasilitas sekolah, terus ketepatan waktu itu yang harus diperhatikan. Kegiatan realnya seperti apa? Bagaimana Bu? Kegiatan yang realnya itu kan lebih ke OSIS ya, jadi ya ke OSISnya. Ini kan visi misinya untuk semua nanti pelaksanaannya ya. Salsa tadi kan ingin mewujudkan juga siswa yang peduli gitu kan. Ya. Untuk semua warga sekolah, siswa yang menjadi warga sekolah begitu ya. Nah, realisasinya kegiatannya misalnya contohnya seperti apa? Ya. Saya punya program di mana kalau misalkan udah tatap muka, sebulan sekali akan mengadakan kerja bakti bersama, seperti menjaga kebersihan kelas, kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu Bu. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini dalam kegiatan yang sekarang ini daring ya, masih daring ya, permasalahan apa yang Salsa ketahui atau Salsa cermati dari teman-teman Salsa sendiri yang menjadi kepedulian Salsa? Kemudian itu dalam menggunakan sosial media mungkin masih ada yang kurang baik ya, kurang bijak. Contohnya itu seperti cara memberi kritik, membalas salam guru atau membalas chat guru itu masih mungkin harus sedikit diperbaiki. Terus juga seperti cara kita memberikan saran kepada orang lain lewat sosial media. Lalu biasanya masih agak sedikit harus diperbaiki. Apa yang sudah pernah Salsa lakukan berkaitan dengan ini seandainya ya, atau mungkin pernah terjadi seperti yang Salsa sebutkan barusan ya, permasalahan yang pernah terjadi di kelas itu, kepedulian seperti apa yang Salsa tunjukkan yang sudah dilakukan seperti apa? Yang pastinya itu mengingatkan dan memberitahu apa impact-nya apabila dia melakukan hal tersebut. Karena kita kan sebagai teman harus peduli. Jadi kita harus mengingatkan agar ada efek jera. Kalau misalnya itu dilakukan untuk semua siswa dalam bentuk peringatan, apa yang mau Salsa lakukan? Membuat poster dalam gerakan bijak dalam menggunakan sosial media. Oke, baik. Ya, terima kasih Salsa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Salsa, sudah banyak pertanyaan. Masih sanggup atau bagaimana? Barangkali ada bapak ibu yang masih mau bertanya. Sudah cukup untuk Salsa? Ya, kita lanjutkan untuk terakhir. Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya. Kaila masih belum bergabung. Sama Bu Evi. Kaila sudah bergabung, nak? Oh iya, Bunda.
Kaila. Iya. Oh, Bu Susi. Oh, sudah, Bu Susi ada. Kaila masih belum bergabung? Sambil menunggu azan ya. Dan menunggu Kaila masuk. Di sini Kaila sudah bergabung ya. Kaila, iya, sudah ada Kaila. Siap Kaila? Siap. Ya. Boleh? Silakan Kaila, utarakan misi dan visi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Kaita Khalifa dari kelas 8J. Saya akan memberi visi misi saya. Visi saya meningkatkan sumber daya siswa dan menjadikan sekolah sebagai teladan bagi sekolah lain. Misi saya mengoptimalkan peran serta OSIS sebagai penyelenggara kegiatan sekolah, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan, mempererat persaudaraan antara siswa dan dengan menjaga kesopanan dan kehormatan. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah siap menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru? Sudah siap. Tarik nafas dulu. Kamu bakal calon terakhir yang diwawancarai hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Nia. Ibu Nia, nah. Siap ya? Bapak mau? Bapak ya udah. Oh ya, Bu Nia, silakan. Assalamualaikum Kaila. Waalaikumsalam, Bu. Aduh, Ibu kangen sama Kaila. Sehat, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Kaila sudah masuk nominasi seleksi untuk ketua OSIS ya. Mudah-mudahan terpilih dan sukses ya. Ibu ingin tahu tadi misi-misinya itu tadi pertama. Visi saya meningkatkan sumber daya siswa dan menjadikan sekolah sebagai teladan bagi sekolah lain. Waduh, lumayan bagus ya. Jadi di situ sumber daya, kalau sumber daya berarti sumber daya manusianya ya yang harus handal gitu. Kira-kira menurut Kaila sumber daya yang seperti apa sih yang akan diperjuangkan dalam cita-cita sebagai program di sekolah kita? Contoh penerapan dari saya, penerapannya tuh yang kayak kakak-kakak OSIS jalankan sama tanpa sampah atau membawa sampah ke lingkungan sekolah yang saya inginkan jadi contoh-contoh buat sekolah lainnya biar menerapkan sistem seperti itu juga. Oh, jadi di sini penerapan pada kepedulian ya sumber daya bahwa warga SMP 6 itu harus tertanam sumber daya manusianya yang peduli terhadap lingkungan ya. Itu lihat jawabannya seperti itu. Nah, sekarang sedang pandemik ya. Yang diutamakan adalah tentang kesehatan. Salah satunya kita harus menjaga kesehatan dari mulai diri kita sampai kepada lingkungan sekitar kita ya. Jadi yang menanamkan kesehatan dari dalam dan kesehatan dari luar. Tentunya dari mulai menjaga makanan, menjaga lingkungan yang bersih, sehat. Nah, setelah itu juga harus tercipta nanti setelah buka, mudah-mudahan Kaila dapat membuat program bagaimana menciptakan sekolah yang bersih. Coba bagaimana itu
supaya sekolah kita tuh bersih, program yang akan dibuat apa? Sama yang kayak Dengan mengadakan apa gitu? Ya Bu, bisa diulang? Ya, untuk menciptakan sekolah yang bersih itu seperti apa nanti program yang akan dibuat oleh KIL? Yang saya buat pasti kalau misalkan nanti di saat kita udah nggak daring lagi, pastinya penerapan tanpa sampah yang kayak bawa masing-masing bawa Tupperware sendiri itu lebih diperketat lagi. Mungkin banyak yang kayak masih curang, kayak masih bawa sampah ke dalam. Itu aja sih Bu. Terus juga harus disiplin ya, ya, membuang sampahnya ya yang di tempat yang sudah disediakan, jadi tidak boleh di sembarang tempat ya. Kenapa harus bersih sekolah kita, supaya bagaimana? Ya Bu, maaf. Harus ditingkatkan kebersihan. Tingkatkan kebersihannya kayak jumsih juga. Terus yang tanpa sampah diperketat lagi. Sama ya dua itu aja Bu. Supaya ya. Keluarga SMP 6 menjadi keluarga yang sehat semuanya, indah, aman ya. Karena dengan lingkungan yang banyak sampahnya, bau, mungkin kita tidak akan nyaman belajarnya itu ya. Jadi kalau tadi sumber dayanya itu dikira Ibu sumber daya manusia secara apa gitu ya, tapi ya luar biasa lah. Itu juga tidak kalah pentingnya bahwa kebersihan itu adalah salah satu syarat utama untuk hidup sehat ya. Mudah-mudahan Kayla bisa mengamalkan program-program Kayla di saat Kayla terpilih. Ya, Ibu doakan mudah-mudahan Kayla sukses yang dicita-citakan. Selamat berjuang, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih anak. Ya, makasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kayla. Untuk penanya selanjutnya, silakan kepada Ibu Susi. Silakan Bu Susi. Bu Susi masih hadir? Ya Bu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kayla. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat ya, walaupun belum terpilih, tetapi dari sekian banyak ratusan siswa di SMP 6, Kayla termasuk kandidat calon ketua OSIS. Untuk itu saja bisa menunjukkan bahwa Kayla mempunyai kelebihan daripada yang lain, ya. Nah, menjadi ketua OSIS itu tentu saja menjadi suatu kebanggaan, tetapi juga suatu tantangan. Akan banyak yang Kayla ketemukan nanti bila Kayla terpilih menjadi ketua OSIS. Di antaranya adalah bahwa Kayla dalam grup kecil akan memimpin dan mempengaruhi teman satu timnya yang terdiri dari wakil ketua OSIS, bendahara, sekretaris, dan sekbid untuk bersama-sama menjalankan program yang telah disusun. Begitu kan? Ya. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana caranya agar tim kepengurusan OSIS yang Kayla pimpin itu akan solid menjalankan program-program OSIS di SMP. Mangga, silahkan. Ya Bu, izin menjawab. Pertama, pasti lebih sering berkomunikasi bersama rekan-rekan OSIS lainnya, kayak adik kelas juga. Terus masih konfirmasi pasti ke kakak-kakak OSIS angkatan sebelumnya.
Terus juga pasti sering ngomongin tentang kalian programnya apa aja sih, siapa tahu bisa sama kitanya diwujudkan bareng-bareng di SMP di sini. Itu Bu yang bikin kita yang bakal aku buat OSIS kita solid. Kayla, Tadi bunyinya orang gitu-gitu jadi itu harus tegas ya, harus tegas, harus dalam bicara pun harus mampu mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Jadi ketika di depan forum pun, Kayla harus mampu meyakinkan teman-teman bahwa ini program kita loh, bahwa ini harus didukung oleh semua, gitu ya. Nah, ketika sudah terbentuk nih tim yang solid, nah ketika ada program yang harus dijalankan, dibentuklah kepanitiaan, ya. Nah, bisa kepanitiaannya itu nggak jalan karena Kayla kurang mampu menganalisis atau menempatkan teman Kayla dalam kepengurusan itu, dalam kepanitiaan itu. Misalkan kepanitiaan pentas seni, gitu ya. Nah, ternyata salah milih orang dalam kepanitiaan itu. Apa yang akan Kayla lakukan agar program itu dapat berjalan, tapi sudah terlanjur ada panitia yang dibentuk oleh Kayla, tapi ternyata nggak jalan gitu ke kepanitiaan itu. Apa yang akan dilakukan oleh Mbak Kayla? Dari aku pasti mungkin karena udah terlanjur. Yang keras suaranya Kayla ya. Oh ya. Di luar hujannya gede banget. Iya Bu, sama hujan. Ya. Yang bakal saya lakuin juga pasti karena udah terlanjur, mungkin lebih kayak kamu masih sanggup gak buat ngejalanin tugas ini, atau enggak nanti mungkin bakal ditukar karena takutnya malah makin rusak jadi acaranya, nanti gak enak takutnya ke siswa-siswa lain. Jadi saya bakal tanya dulu sih ke yang salahnya juga, masih sanggup gak buat ngejalanin tugasnya. Ya, jadi jangan lupa ya kalau nanti jadi pemimpin untuk melaksanakan 3K. Koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi ya. Jadi harus bisa membentuk teamwork ya sesuai dengan bidangnya masing-masing, diberdayakan dengan baik. Itu saja Kayla ya. Terima kasih ya dan tetap semangat. Terima kasih kasih Beni. juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah ini sudah terakhir Bu. Oh iya. Jadi dari 5 bakal calon ini diambil 3 orang yang nanti akan dipilih oleh keluarga 6 hari Kamis. Jadi untuk pengumuman siapa saja yang nanti akan maju pada pemilihan ketua OSIS hari Kamis akan dilaksanakan besok sekalian dengan pengambilan nomor urut ya Irsan. Dipersiapkan Irsan. Baik Bu. Ya, dipersiapkan pengambilan nomor urut dari 1 sampai dengan 3. Siapapun nanti yang maju ke seleksi hari Kamis itu sudah hasil diskusi dari Bapak dan Ibu Guru. Siapkan untuk hari Kamis kita live streaming, kemudian ada debat terbuka, jadi nantinya silakan skenario-nya dibuat oleh Irsan mau seperti apa, nanti ada saling bertanya dan lain sebagainya. Kemudian siapkan juga moderatornya. Moderatornya siapa Irsan? Sudah dipilih? Butuhnya berapa orang ya Bu ya? Silakan 2 orang, boleh 2 orang.
moderator, dan ini nanti akan disaksikan oleh seluruh keluarga 6. Jadi siapkan sebaik-baiknya di hari Kamis, hari Jumat pengumuman, dan untuk pelantikannya kita agendakan selanjutnya. Belum ada sampai sekarang mau pelantikannya secara langsung di sekolah atau bagaimana kita belum tahu. Siapkan ya Irsyad. Terima kasih untuk OSIS. Kalian sudah bekerja maksimal, Ibu bangga kepada kalian. Sebetulnya banyak program yang kalian buat dan itu sudah bagus sekali. Hanya terkendala pandemi, program itu otomatis tidak bisa kita laksanakan. Terima kasih kepada Irsyad, kepemimpinannya sudah bagus. Ada Galang, Intan, Milani, sudah bagus sekali. Banyak yang kalian berikan untuk kemajuan SMP Medina. Ya, persiapan untuk besok Irsyad kita pengumuman. Itu saja kita akhiri kegiatan hari ini dan mudah-mudahan kegiatan hari ini bernilai ibadah. Silakan. Ada yang mau disampaikan Irsyad? Mungkin cukup, Bu. Cukup ya. Ya, izinkan Ibu mengakhiri pertemuan hari ini. Selamat beristirahat. Jangan lupa sholat azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.